Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratil mukarramin wal mustami'in rahimahumullah. Marilah kita memulai ngaji pada kali ini dengan mohon ridho pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan, kita lakukan selalu di bawah naungan ridhonya. Ala hadiyah sholihah wa ghniyatin sholihah wa ila hadin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa atba'ihi ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin hadratil malaikatil muqarrabin Darwiya bin Adam wa mantana salabina wa idudin al-amur alib adil kitab al-syekh al-alim al-alamah al-fadil as-solih al-kamil as-sayyid Abu Bakar al-Bakri bin Muhammad Syatta' ad-Dimyati wa ilayna wa liqadai hajatina wa su'alina wa maqsudina al-maqbulah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sahabat-sahabat dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah masuk ke 10 hari terakhir pada Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Marilah kita manfaatkan waktu yang masih tersisa ini sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal, ibadah, dan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala agar apa sesuai yang dijanjikan oleh Allah bahwa Ramadan dapat melebur dosa kita akan diijabahkan oleh Allah dan diberikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang zakat fitrah, yaitu sebagai salah satu rangkaian ibadah yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah puasa bulan Ramadan. Bahwa zakat fitrah nanti kita akan mulai memahami apa itu definisi zakat fitrah. Zakat menurut bahasa itu atau menurut etimologi berarti bersih, berkembang atau baik, atau an-namwu wa ziyadah, yaitu bertambah baik. Atau bisa juga diartikan membersihkan, karena zakat fitrah adalah fungsinya membersihkan harta kita, yaitu yang harus dikeluarkan kepada mustahik asnafus samaniyah atau kelompok orang-orang yang berhak mendapat zakat fitrah sebanyak 8 kelompok. Kemudian secara terminologi bahwa zakat fitrah dalam syariat Islam adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari bahan makanan pokok, yang berupa bahan makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian dan dasar zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan zakat badan, zakat ru'us atau sedekah fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu, sebab menemui sebagian bulan Ramadan dan bulan Syawal. Di zakat fitrah atau zakat ru'us itu tadi bagi orang yang menetapi atau memenuhi syarat-syarat, dan maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perkara tersebut, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, 1 sok dari gandum atau makanan pokok regional yang bersifat pada tempat-tempat tertentu akan berbeda sesuai makanan pokok yang memang dikonsumsi oleh umat muslim
di daerah atau tempat tinggal mereka hidup. Ada syarat wajib zakat fitrah, yaitu seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah orang tersebut merdeka. Dan yang ketiga, mempunyai makanan atau harta yang bernilai uang yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada hari raya Idul Fitri. Makanya orang tersebut baru diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ketika sudah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal pada lebaran atau malam lebaran. Jika orang tersebut sebelum masuk ke tanggal 1 Syawal atau malam lebaran, maka orang tersebut belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian bahwa orang tersebut yang wajib mengeluarkan adalah orang tersebut harus menjumpai bagian dari bulan Ramadan dan juga malam 1 lebaran. Bisa digambarkan begini. Jika orang tersebut meninggal sebelum terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, maka orang tersebut tidak diwajibkan dibayarkan zakat fitrahnya. Akan tapi jika orang tersebut meninggal setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, dengan demikian orang tersebut menjumpai bagian dari bulan Ramadan dan juga menjumpai bagian dari malam Idul Fitri, maka orang tersebut wajib dibayarkan zakatnya. Ataupun orang yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan sebelum tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal, maka anak tersebut sudah diwajibkan dibayarkan zakatnya. Tetapi anak yang lahir atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, maka bayi tersebut tidak diwajibkan zakatnya karena memang tidak menjumpai bagian dari bulan Ramadan. Kemudian syarat-syarat benda yang digunakan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Ya. Jadi bahan makanan pokok tersebut harus yang sejenis, tidak boleh campuran. Misalkan beras dicampur dengan jagung, itu tidak dibolehkan. Dan memang berupa bahan makanan pokok. Kalau di tempat kita bahan makanan pokoknya adalah beras, maka menggunakan zakat fitrah itu dengan beras. Jika orang tersebut dalam 1 tahun mengkonsumsi makanan dalam sehari-hari tersebut ternyata banyak mengkonsumsi bukan beras, misalkan jagung, maka orang tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok yang lebih banyak dikonsumsi dalam waktu 1 tahun. Misalkan 7 bulan jagung, yang 5 bulan itu beras, maka dia wajib zakat fitrah menggunakan jagung. Jika menggunakan beras, itu juga sah, yang diambil yang lebih baik. Kita lanjutkan bahwa batasan orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah itu ukurannya berapa? Ukurannya adalah 1 sok kurma atau 1 sok gandum jika melihat atau menilik hadis yang disabdakan Rasul, karena bahan makanan pokok orang-orang Arab pada waktu itu adalah gandum ataupun kurma. Jika di tempat kita maka 1 sok beras. Nah, perbedaannya adalah bahwa 1 sok ini sering disalah asumsikan bahwa ini adalah berat massa. Akan tapi ini sebetulnya adalah takaran. Takaran yaitu dengan menggunakan tangan. 2 tangan begini sampai lengan sampai 4 kali.
jika dikonversi menjadi kilogram itu nanti akan berbeda-beda. Ada pendapat yang 6 ons sehingga 4 mud atau 1 sok itu seukuran dengan 2,4 kg. Ada yang lebih banyak lagi, yaitu di mana 1 mud versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad maupun Imam Malik itu 0,766 kubus, berukuran kurang lebih 9,2 cm. Ini jadi takaran ya, bukan berat. Ini volume. Kalau versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, maka 3,145 liter per kubus, berukuran kurang lebih 14,65 cm. Ini 1 sok atau 4 mud. Bila dikonversi ke dalam bentuk berat jenis, maka hasilnya bisa berbeda tergantung dari kadar air. Ya, makanya tadi kalau takaran kadar air maupun kering dari bahan makanan pokok tersebut maupun basahnya tidak berpengaruh karena takaran. Tapi jika ditimbang maka akan menjadi berbeda. Jika kadar airnya lebih banyak maka akan menjadi lebih berat. Jika kering maka akan menjadi lebih ringan. 1 mud menurut Imam Nawawi itu 679,79 gram atau 6,7 atau 6,8 ons. Kemudian 1 sok berasnya maka menjadi 2719,19 atau 2720. Hampir 3 kilo kurang seperempat. Ini menurut takaran Imam Nawawi dalam kitab Fathul Qadir. Nanti juga insya Allah lain waktu akan saya sampaikan berkenaan ukuran mud atau rinciannya, mud dan sok yang menurut beberapa madhab. Maka ukuran zakat fitrah dengan beras dibulatkan menjadi 2.721 gram atau 3 kilo kurang seperempat. Menurut saya lebih mengambil pendapat yang takaran mud dan sok yang ukuran ini, yaitu bahwa 1 mud adalah 6,7 ons, maka 1 sok menjadi 2.721 gram atau 2 kilo 720 gram. 2 kilo lebih 720 gram atau 7 on lebih 20 gram. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan definisi zakat fitrah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan kapan waktu zakat fitrah dikeluarkan, sekaligus ukurannya. Nanti lain waktu akan saya sampaikan lebih jelas lagi sebagai pendalaman tentang ukuran zakat fitrah, baik menurut madhab 4 madhab maupun apakah boleh jika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam ukuran sok, akan tetapi mengikuti pendapat imam lain dalam ukuran benda yang dikeluarkan, apakah boleh dengan kimah atau harga benda tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Uraian singkat ini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.